Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulianti Lepia Dewi dengan NIM 1242070018. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem satuan internasional, di mana sistem satuan internasional dipelajari oleh peserta didik pada kelas 10. Saya memiliki 7 pembahasan, yaitu tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran, kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, materi, tabel sistem satuan internasional, dan juga tugas. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu di bagian tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran, saya mengambil 3, yaitu mengingat, menerapkan, dan juga menganalisis. Untuk mengingat, siswa dapat menyebutkan berbagai macam satuan pokok dalam sistem satuan internasional atau SI dengan benar. Lalu menerapkan, siswa dapat menggunakan satuan SI yang tepat untuk mengukur berbagai besaran fisika seperti panjang, massa, dan waktu dalam soal sederhana. Lalu menganalisis, siswa dapat menganalisis kesalahan penulisan satuan dalam penyelesaian masalah ilmiah. Lalu untuk capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajarannya, peserta didik mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip pengukuran serta sistem satuan internasional atau SI sebagai dasar dalam memahami konsep fisika. Peserta didik dapat melakukan pengukuran besaran fisika, mengidentifikasi satuan dasar dan turunan, serta menerapkan aturan penulisan satuan SI secara benar dalam konteks ilmiah. Lalu untuk kompetensi dasar atau KD, ada 2, yaitu menganalisis kesalahan umum dalam penulisan satuan dan simbol satuan SI, lalu menerapkan aturan penulisan satuan SI dengan benar dalam berbagai konteks pengukuran. Lalu ada indikator pencapaian kompetensi atau IPK. Ada 2 juga, mengidentifikasi kesalahan dalam penulisan satuan melalui soal analisis, menulis satuan SI dengan benar sesuai aturan penulisan resmi dalam konteks soal atau laporan sederhana. Lalu masuk ke dalam materi. Di materi sendiri, saya mengambil 3 materi utama, yaitu pengertian sistem satuan internasional, sifat-sifat sistem satuan internasional, aturan penulisan sistem satuan internasional. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian sistem satuan internasional. Jadi apa sih sistem satuan internasional? Jadi, sistem satuan internasional atau SI adalah sistem pengukuran standar yang digunakan secara global dalam ilmu pengetahuan, teknologi, industri, dan kehidupan sehari-hari. Sistem ini dikembangkan untuk menciptakan keseragaman dalam pengukuran, sehingga hasil pengukuran di satu negara dapat dipahami dan digunakan di negara lain tanpa kebingungan. SI dikelola oleh Bureau International des Poids et Mesures atau BIPM, sebuah organisasi internasional yang bertugas memastikan standar pengukuran tetap akurat dan konsisten. Jadi pada intinya sistem satuan internasional ini digunakan di seluruh negara dengan satu kesepakatan, dan itu tidak bisa diganggu gugat gitu. Jadi sudah kesepakatan bersama dan memang digunakan secara internasional. Lalu ada sifat-sifat sistem satuan internasional. Jadi ada berapa sih sifat-sifat sistem satuan internasional? Sifat-sifat sistem internasional itu ada 5. Yang pertama ada universal, koheren, desimal, stabil, dan fleksibel. Untuk universal, digunakan di seluruh dunia untuk keseragaman pengukuran, seperti yang saya sampaikan tadi. Lalu yang kedua ada koheren. Satuan turunan diturunkan secara konsisten dari satuan dasar. Lalu yang ketiga ada desimal, menggunakan awalan berbasis 10. Lalu yang keempat ada stabil, definisi berdasarkan konstanta alam atau tidak berubah oleh waktu atau lokasi. Lalu yang kelima ada fleksibel, dapat dikembangkan untuk kebutuhan pengukuran baru. Lalu masuk pada aturan penulisan sistem satuan internasional. Ada 4 aturan dalam sistem satuan internasional. Yang pertama itu simbol satuan, ditulis dengan huruf kecil, misal M untuk meter, kecuali jika berasal dari nama orang, dengan contohnya N untuk Newton. Lalu tidak menggunakan titik, contoh 5 kg, bukan 5 kg titik.
Lalu yang kedua ada spasi. Selalu beri spasi antara angka dan satuan. Contohnya tuh kayak 20 spasi derajat Celcius, bukan 20 derajat Celcius. Lalu ketiga ada pluralisasi, yaitu simbol satuan tidak jamak. Contoh 10 km, bukan 10 kms. Lalu ada yang keempat ada awalan. Tidak boleh digabung. Contohnya tuh 1 spasi nm, bukan 1 spasi mpm. Lalu kita masuk ke tabel sistem satuan internasional. Jadi tabel sistem satuan internasional itu ada 7, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, jumlah molekul zat. Nah, untuk panjang sendiri simbol besarannya itu L, satuan SI-nya meter, simbol satuannya itu M. Untuk massa, simbol besarannya itu M kecil, satuan SI-nya itu kilogram, simbol satuannya itu kg. Untuk waktu, simbol besarannya itu T kecil, satuan atau SI-nya itu second, simbol satuannya itu S. Untuk suhu, simbol besarannya itu T besar, satuan SI-nya itu Kelvin, simbol satuannya itu K besar. Untuk kuat arus, simbol besarannya itu I, satuan SI-nya ampere, simbol satuannya itu A. Untuk intensitas cahaya, simbol besarannya itu I besar, satuan SI-nya itu kandela, simbol satuannya itu CD. Untuk jumlah molekul zat, simbol besarannya itu N besar, satuan SI-nya mol, simbol satuannya juga mol. Lalu ada tugas. Untuk tugas di sini dimaksudkan kepada peserta didik. Yang pertama itu ada satuan yang digunakan untuk mengukur intensitas cahaya adalah, ini tuh jawabannya adalah kandela. Lalu, manakah dari pernyataan berikut yang memiliki kesalahan penulisan satuan? Ini tuh jawabannya B, daya listrik sebesar 100 W per S. Lalu yang terakhir ada, berikut ini yang merupakan satuan SI untuk waktu adalah, jawabannya adalah C, detik. Mungkin sekian saja dari saya, mohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.